korban luka ini yang dibawa ke rumah sakit, ya, dan lukanya itu bernanah, kemudian sudah ada belatungnya karena tidak ada perawatan yang memadai. Jadi insya Allah saya juga kemarin melihat beberapa luka-luka warga ini karena tidak tinggalnya di rumah sakit yang tidak higienis lagi, karena rumah sakit juga sudah dijadikan sebagai tempat pengungsian, tidak ada air bersih juga untuk mereka membasuh luka mereka, tidak ada alkohol untuk membersihkan luka. Jadi memang itu yang dikhawatirkan ketika kita berhadapan dengan korban-korban luka. Sekali lagi warga di sini nggak pernah ketakutan untuk meninggal gitu atau dijadikan target. Tapi yang mereka kesalkan itu, yang buat mereka itu frustasi sampai sekarang itu adalah respon negara-negara di dunia ini. Itu yang mereka membuat mereka frustasi ini. Jadi dengan sedemikian genosida yang sudah berlangsung 33 hari, pembantaian di depan mata, di depan miliaran pasang mata, tidak ada satu negara pun yang mampu menghentikan serangan walau sedetik. Tidak ada satu negara pun yang bisa memasukkan satu butir obat-obatan ke Gaza. Nggak ada satu negara pun yang bisa memasukkan ke Gaza ini setetes bahan bakar tuh nggak masuk sampai sekarang, sudah 33 hari. Makanya beberapa rumah sakit ini sudah drop. Ada 18 rumah sakit yang sudah berhenti total, tidak bisa beroperasi. Adapun yang masih beroperasi, ini mereka sekarang sudah tidak bisa menjalankan unit bedah, kemudian juga unit X-ray, kemudian juga banyak unit-unit atau departemen-departemen di rumah sakit itu yang tidak bisa digunakan karena sudah tidak ada bahan bakar. Jadi mereka rumah sakit tapi fungsinya sekarang seperti puskesmas. Seperti itu, Ustaz. Dan ini yang membuat warga ini geram. Ya, warga ini geram, mereka tidak menyalahkan para pejuang, ya. Mereka juga bahkan jarang mendengar menyalahkan Israel sendiri, meskipun mereka selalu mendoakan laknat untuk Israel, tapi mereka lebih marah terhadap sikap dan respon dunia yang seperti tidak berdaya sama sekali di hadapan satu entitas kecil bernama Zionis Israel ini. Gitu, Ustaz. Jadi mereka tidak memprotes kelompok perlawanan militernya dengan semua kesulitan, hanya saja mereka frustrasi terhadap dunia yang diam terhadap genosida yang sedang berlangsung di sana. Masyarakat di sana beruntung kalau terpilih menjadi syahid, dan mereka tidak menyebutnya sebagai korban, tetapi mereka adalah orang yang beruntung. Namun sebagai manusia biasa, mereka mengajak dunia internasional tentunya untuk menekan negara pembantai ini. Baik, selanjutnya begini. Tentang kabar-kabar yang saya mau dengar langsung, kalau ada ribuan orang terpendam di antara puing-puing, mestinya kan ada bau-bau bangkai ya di mana-mana ya. Kemudian juga barangkali tadi sudah terjawab, ada protes dari masyarakat, ini semua gara-gara Hamas atau gara-gara jihad Islami atau apalah gitu. Coba tolong dijelaskan sedikit soal ini. Iya, Ustaz. 5 hari pertama agresi Israel saya berlokasi di area Rumah Sakit Indonesia di wilayah Jalur Gaza bagian utara. Saat itu setiap hari saya ikut menyambut ratusan jenazah yang datang ke Rumah Sakit Indonesia, anak-anak dan wanita, terutama jenazah korban serangan itu. Dan ya ada yang sehari 2 hari itu terpaksa berada di ruang mayat, ya, ruang jenazah, karena kan perlu waktu untuk identifikasi biasanya kan. Ada yang sampai seharian itu. Nah, saya merasakan sendiri memang tidak ada bau-bau bangkai di sana. Oke lah, ada bau-bau amis darah, itu wajar, darah ceceran, amis ada, tapi untuk bau-bau bangkai ini nggak ada. Gitu. Bahkan salah satu teman saya, Fikri namanya, relawan Mercy, itu dia mendapatkan kemuliaan mencium bau kasturi dari salah satu korban jenazah. Meskipun nggak semuanya, tapi ada salah satu jenazah berusia 16 tahun itu keringatnya itu berbau kasturi. Ketika dipegang
jidatnya, dahinya, dan dicium itu yang bau kasturi. Itu menurut kesaksian langsung dari Fikri. Nah, dan saya juga seringkali saya datang ke wilayah reruntuhan yang masih banyak korban-korban yang tertimbun. Ada juga di tempat di sini di sekitar 300 meter atau kurang. Tetangga kami itu ada 4 rumah itu yang dibombardir oleh 5 roket, dan saat itu ada 25 yang berada dalam rumah. Kemudian 9 sudah dievakuasi dan sisanya masih terjebak di reruntuhan. Itu saya beberapa kali mendatangi lokasi itu dan memang tidak ada bau bangkai sama sekali. Masya Allah, itu karomah yang memang saya rasakan langsung. Nah, untuk misalnya para warga yang respon warga terhadap para pejuang, apakah mereka ada semacam dongkol atau mengeluh? Enggak ada sama sekali. Bahkan seorang nenek ya dalam wawancaranya dia mengatakan dengan tegas, kami bersama para pejuang, sekalipun hanya menyisakan 1 orang, 1 nyawa di Gaza, semua dibunuhi, ya kami tetap bersama pejuang. Kami tidak akan pernah mungkin menyalahkan para pejuang. Nah, jadi kalau saya memahami bahwa para pejuang di Gaza ini tidak hanya mereka yang mengangkat senjata. Seorang ibu yang tegar bertahan setelah kehilangan anaknya itu juga seorang pejuang. Karena dalam konteks pertempuran hari ini, meskipun kita tidak bisa mengatakan ini pertempuran, ini adalah sebuah genosida. Tapi kalau sekiranya kita boleh sekarang menyebut itu pertempuran, maka pertempuran yang terjadi sekarang adalah pertempuran ketahanan. Ma'rokat as-sumud, pertempuran ketegaran. Nah, dalam kondisi ini, baik yang di garis terdepan yang mengangkat senjata maupun yang berada di rumah-rumah itu harus benar-benar kuat. Kalau pejuangnya kuat, kemudian warganya itu cengeng, warganya itu gampang ngeluh, itu akan kalah. Sebaliknya, kalau warganya ini kuat, tabah, tegar, namun pejuangnya ini nggak kuat, itu akan hancur. Tapi yang kita lihat sekarang, alhamdulillah, para pejuang ini konsisten. Para pejuang konsisten memukul mundur setiap serangan-serangan tank-tank baja. Sejauh ini sudah 150 lebih tank-tank Merkava merek terbaru ini sudah hancur lebur oleh roket-roket Yasin 105. Jadi mereka terus berhasil memukul mundur dan itu semua terdokumentasikan secara jelas, secara HD, secara 4K bahkan. Dan itu setiap malam itu ditayangkan oleh Al Jazeera dan stasiun-stasiun televisi berbahasa Arab. Nah, jadi para pejuang juga mereka berhasil dengan kekuatan mereka, masya Allah, dengan banyak sekali karomah-karomah yang mereka dapatkan. Di satu sisi warga mereka pun itu mereka tegar dan kuat. Jadi kedua unsur ini benar-benar saling menguatkan. Jadi para pejuang di sana tenang karena warganya itu tidak merongrong dari belakang, warganya itu malas memotivasi mereka. Begitu juga warga di sini tenang karena mereka mengetahui para pejuang itu masih konsisten, ya masih kuat dan terus melakukan perlawanan secara intens, masif, dan berhasil menewaskan ratusan, mungkin bahkan ribuan tentara Israel. Tapi memang angka ini tidak dirilis secara resmi, ya. Kita tahulah kebiasaan Israel ini memang mengurangi jumlah korban dari pihak mereka. Tapi yang jelas sudah banyak sekali korban jiwa dari pihak tentara Israel. 3 hari yang lalu, Ustadz, ini ada seorang wartawan dari media Ibrani. Itu dia masuk ke sebuah rumah sakit khusus untuk militer dan dia mendapatkan ada puluhan mayat-mayat militer yang berserakan dan mau dikuburkan secara diam-diam. Jadi ada banyak tentara Israel ini yang memang mereka ini tidak jelas namanya nasabnya, karena datang dari berbagai negara-negara yang berbeda gitu kan, dan mereka itu terbunuh dalam pertempuran. Jadi mereka juga malah nggak akan ada yang nyari inilah. Hanya pihak militer ini berusaha untuk menguburkan mereka tanpa diberitahukan kepada media, dan itu terbongkar oleh wartawan ini, kalau nggak salah dari media Haaretz Ibrani. Dan ketika dia sudah terlanjur posting dalam satu cuitannya,
wartawan ini langsung diberhentikan dari pekerjaannya dan saya nggak tahu gimana nasibnya. Artinya